Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih berbicara tentang Robi Usani. Hurufnya ada 10. Yang sudah kita bincangkan adalah huruf Ain, terkait dengan ilmu. Kali ini kita mencoba untuk melihat dari sisi lain tentang ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ilmu merupakan kunci untuk membuka kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Begitu kata Rasul. Apabila kita menghendaki kesuksesan hidup di dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Apabila kita menghendaki untuk sukses dan bahagia di akhirat, kuncinya kita harus memiliki ilmu. Bahkan apabila kita ingin meraih keduanya, waman arodahuma, apabila kita menghendaki kebahagiaan, kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka ilmu merupakan satu keniscayaan, tidak bisa dipisahkan. Untuk itulah bahwa karena ilmu merupakan satu kunci untuk memasuki satu gerbang kebahagiaan, maka jangan kita abaikan bahwa fa'alam anal ilma lil fa'alam anal ilma lil amal la lil jadal. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Munculnya hal-hal yang terkait dengan masalah keilmuan, terkadang dunia menjadi menjadi ramai gara-gara adanya gara-gara adanya perbedaan pendapat tentang sesuatu. Kalau sesuatu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, nggak akan ketemu, begitu ya. Dan bagaimana Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sebagai sumber aturan bagaimana caranya kita berbicara dengan orang lain. Surat Al-Hajj ayat yang ke-8 umpamanya, wa minan nas may yujadilu fila bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Jadi apabila kita berdiskusi tentang ilmu, maka pertama harus samakan dulu ada disiplin ilmunya. Gitu ya. Melihat sesuatu dari dua disiplin ilmu yang berbeda itu tidak akan ketemu. Gitu ya. Yang kedua adalah walahudan. Yang tidak boleh tidak baikkan adalah petunjuk. Jangan yang satu menggunakan petunjuk fakta di lapangan, sementara orang lain hanya berdasarkan mimpi, itu nggak akan ketemu. Yang ketiga adalah wala kitabim munir. Sumbernya disamakan dulu, gitu ya. Artinya rujukannya disamakan dulu. Kalau kita mau membicarakan sesuatu dari sumber Al-Quran umpamanya, semuanya harus bersumber dari Al-Quran. Gak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan, gak mungkin. Meskipun pada beberapa ayat juga dibicarakan dimungkinkan manusia itu sendiri bisa berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat kalau berdasarkan Al-Quran itu tidak menimbulkan perpecahan, tapi justru akan menambah khazanah pengetahuan. Seperti pada ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Maidah bercerita tentang wudu. Kalimat wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Begitu bijak Allah Subhanahu wa taala menempatkan satu huruf ba biru'usikum agar manusia itu sendiri bisa menerjemahkan dengan berbagai versi. Yang namanya biru usikum itu bisa sebagian kepala, bisa separuh, bisa hanya bagian kecil saja. Yang penting diusap. Orang bisa berpandangan semacam begitu, tetapi itu kan tidak akan merubah makna. Justru akan menambah betapa luasnya ilmu pengetahuan semacam begitu. Nah, jadi yang dikatakan sebagai wala kitabim munir, sumber rujukannya harus sama, gitu ya. Jangan salah seorang umpamanya berdiskusi menggunakan sumber Al-Quran sebagai rujukan, sementara yang lain sumbernya adalah paririmbon. Itu akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kalau itu yang muncul karena perbedaan pandangan dan sebagainya, itu biasanya agak lama untuk meredam ketidaknyamanan dengan orang lain. Padahal hidup bagaimana caranya kita hidup aman? Hidup aman bersama dengan orang lain.
Umpamanya, apabila ternyata menyangkut kepada masalah ibadah, apabila ternyata ada satu hal yang tidak sepaham dengan kita umpamanya, sebaiknya kita sepakat untuk tidak sepaham, ya. Sebaiknya kita sepakat untuk berbeda pendapat daripada kita menjelek-jelekan orang. Toh apabila menyangkut kepada masalah ibadah, yang penting ada penanggung jawabnya. Ada gurunya yang bertanggung jawab tentang itu. Al-Quran, Al-Isra ayat 71 menyebutkan, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Tentang ibadah nanti, mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu. Sholat, mengapa sekian rakaat, mengapa sekian rakaat. Nggak usah diperdebatkan. Sepanjang ada guru yang mempertanggungjawabkan. Sebab nanti yang ditanya adalah gurunya, bukan siapa-siapa. Ini terkait dengan masalah ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi